Penghuni lama Jogja mungkin tahu bahwa dulu kota ini pernah punya legenda bis kota. Kini kalah dari motor dan mobil pribadi. Dulu, di Jogja, naik bis adalah sebuah keniscayaan. Sebuah ritual transportasi yang harus dilakukan oleh pelajar atau pekerja. Sebuah kewajiban yang pasti dilakukan untuk sekadar belajar di pantai atau naik gunung. Sekarang, mungkin jarang. Apalagi, bis umum yang melintas menggunakan trayek Jalan Kaliurang sampai Terminal Umbul Harjo, hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu pasti bis pariwisata. Cerita itu bernama bis Beker. Beker adalah salah satu bis legendaris yang melintas di Jalan Kaliurang, Jakal. Saat itu, trayek yang digunakan adalah Jakal Terminal Lama Umbul Harjo, kalau sekarang sudah ganti nama menjadi XT Square. Dengan warna dominan putih gading dan garis-garis biru, bis Beker sering lalu lalang di Jakal dari pagi buta hingga petang menjelang malam. Sebenarnya, trayek yang digunakan Beker lebih ke arah daerah Godean atau antar kota seperti ke Purworejo dan Solo. Namun, bis Beker lebih dikenal masyarakat Jogja sebagai satu-satunya bis yang berani menjelajah jalan dari selatan hingga utara. Ya, trayek Jakal tembus hingga pemandian Telogo Putri, bahkan bisa saja sampai batas pendakian Gunung Merapi. Tak jarang Beker lebih dikenal sebagai bis pendakian daripada bis umum karena waktu itu cuma Beker yang bisa sampai ke kaki Gunung Merapi. Lainnya jarang. Sejarah dari bis Beker bermula dari PT Beker, Badan Angkutan Kerjasama Ekonomi Rakyat. Pendirinya adalah HM Dikdo Sudarto pada tanggal 12 Juli tahun 1950. Bis Beker boleh dibilang transportasi tak tergantikan, khususnya masyarakat Jogja. Dan lebih-lebih warga yang bermukim di Jakal. Bisa Anda bayangkan, 40 tahun lamanya bis Beker digunakan sebagai transportasi umum. Sebenarnya ada angkutan desa yang melintas di Jakal. Orang menyebutnya kol, dari kata kolte. Tapi entah banyak orang lebih memilih naik bis Beker. Mungkin karena kelihayan supirnya, cakapan kondekturnya, hingga kemantapan busnya. Perlu Anda ketahui, bis Beker menggunakan mesin Mercedes-Benz. Saat itu, merek tersebut adalah merek terbaik untuk sebuah kendaraan bis. Kursinya boleh dibilang nyaman. Walaupun tak senyaman bis Trans Jogja yang setiap tahun diperbaharui. Jumlah kursinya juga sangat banyak. Seperti bis antar kota dan antar provinsi. Banyak orang menggilai bis Beker karena ia cepat. Pikir saya, mungkin di bagian pedal gas tertulis pejuang, dan di pedal rem tertulis pecundang. Sekarang bis Beker sudah jarang, menjurus tak ada. Semenjak harga motor murah meriah, bis Beker ditinggalkan. Padahal bis ini sempat ditransformasi, diperbarui dengan lebih apik. Harga bensin yang makin terjangkau juga membuat penumpang berpikir, lebih baik mengisi bensin tapi bisa awet hingga 2-3 hari daripada menggunakan bis yang sekali jalan bisa merogoh kocek lumayan. Dan itu sudah terbukti. Di Jogja, bis sebagai transportasi umum hampir punah. Bis Beker tak ada. Jumlah kopata bikin miris. Kol tak lagi diharapkan. Beruntung masih ada Trans Jogja. Tapi, menurut saya, armada ini hanya pemanis supaya Jogja dianggap kota yang ramah wisatawan. Apalagi Trans Jogja tidak naik ke Kaliurang, Telogo Putri, bahkan Gunung Merapi. Kalau mau ke sana, mau tak mau harus sewa mobil. Agak mahal, tapi apa boleh bikin, tiada yang lain. Bagi saya, Beker seperti residu kenangan yang melekat. Tidak akan pernah terlewatkan apalagi terlupakan di hati saya. Karena setidaknya saya jadi tahu bahwa Jogja pernah punya transportasi umum yang melegenda. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.